Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah ya, kita semua dalam kondisi sehat walafiat, bahagia selalu, dan sejahtera. Amin ya robbal alamin. Ya, walaupun kita tahu bahwa keadaan Indonesia saat ini tentu masih merangkak, apalagi hari kemarin kita saksikan ya, mungkin sebagian teman-teman mengalami, ya mudah-mudahan tidak, tapi jika iya tentu kami menyampaikan empati kepada teman-teman semuanya atas musibah banjir yang cukup besar melanda Jakarta dan juga Kota Bekasi, bahkan juga Bogor. Kabarnya seperti itu ya. Mudah-mudahan semua cepat berlalu dan teman-teman kita semua bisa bangkit lagi ya untuk beraktivitas sehingga kita juga bisa menjalani hari-hari dengan kondisi yang jauh lebih baik. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita bertemu lagi tetap di sesi formula dan pembahasannya masih berlanjut tentang bagaimana kita memiliki formula untuk mencapai kebahagiaan kita. Dan kali ini kita bertemu di formula nomor 2 setelah kemarin kita bahas formula nomor 1, yaitu tentang dikotomi kendali. Ada sesuatu di dunia ini yang bisa kita kendalikan tapi sebagian tidak bisa kita kendalikan. Itulah yang bisa membuat kita bahagia jika kita bisa mengaplikasikan konsep dari dikotomi kendali. Dan kali ini yang kedua, tips atau formula dari kami tentang bagaimana mencapai kebahagiaan adalah ilmu dan kesadaran. Nah, apa itu? Mari kita bahas, teman-teman semuanya. Kita mulai sesi kali ini dengan bertanya pada diri kita sendiri. Ya, bertanya, kita renungkan pertanyaan ini. Mengapa kita menderita? Dari mana sebenarnya awalnya penderitaan? Begitu dekat. Ya, tiba-tiba terasa terpikirkan, ya, jiwa kita terasa sempit, hati kita sangat gelisah, ya, terasa tidak nyaman, begitu. Tidak bisa menikmati waktu demi waktu. Pikiran kita melayang-layang, berpikir dalam, dan itu membuat kita semakin bingung, tidak tahu jalan keluarnya. Kira-kira seperti itu yang mungkin teman-teman alami, karena saya pun sering sekali mengalami, maka saya mencari ini. Nah, kenapa kita menderita? Biasanya teman-teman semuanya, penderitaan itu diawali dari apa teman-teman? Dari ketika kita memiliki pikiran yang kurang tepat. Dua jenis pikiran yang sering ada dalam diri kita adalah tentang masa lalu. Masa lalu yang sejatinya sudah berlalu, sudah kita tinggalkan, ya, bahkan sudah bertahun-tahun berada di belakang, tapi ternyata potongan-potongan drama itu tetap melekat dalam pikiran kita, sehingga kita selalu ingat-ingat dan rasa kita menjadi sangat sakit, karena masa lalu ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Ini perlakuan-perlakuan orang lain, begitu ya, keadaan-keadaan yang tidak pernah kita bayangkan, tiba-tiba hadir dalam kehidupan kita. Ya, itu pertama yang membuat kita menderita. Yang kedua adalah tentang masa depan, yaitu bentuknya harapan. Harapan di masa depan yang belum ada saat ini sudah kita pikirkan. Membayangkan masa depan, ya, yang mungkin bagi sebagian besar teman-teman yang masih muda ini, orang Indonesia, ya, mungkin akan berpikir setuju dengan Indonesia gelap. Itu membuat kita semua menderita. Masa depan yang tidak jelas, lapangan pekerjaan yang semakin menipis, karena semakin banyak PHK terjadi di mana-mana. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Pasti kita berpikir sesuatu yang rasanya tidak lagi abu-abu, tetapi gelap. Nah, dua hal yang membuat kita menderita. Satu adalah masa lalu yang sudah tidak bisa kita ubah. Yang kedua adalah tentang masa depan yang tampaknya gelap. Nah, itu dari mana sih sebenarnya berasal? Dari pikiran kita. Iya, tidak. Masa lalu sudah pergi, tidak kita alami, tetapi kita masih pikirkan, kita bawa kembali ke masa kini. Masa depan belum ada, belum terjadi, kita tidak pernah tahu, tetapi sudah kita pikirkan untuk saat ini. Nah, dua hal yang sebenarnya di luar kendali kita, tetapi menjadi buah pemikiran kita.
Nah, itu teman-teman semuanya yang sebenarnya memunculkan penderitaan. Begitu. Kita confirm dengan ini. Kita sepakat dengan ini bahwa segala sesuatu dimulai dari pikiran, termasuk penderitaan pun berawal dari pikiran kita. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita melihat analogi ini. Mari bayangkan saat kita semua masih ada di sekolah, ya, di bangku sekolah. Kita sekolah setiap hari dan pada titik tertentu akan ada ujian. Nah, saat kita menjalani ujian, kapan kita akan menderita? Tentu ketika kita tidak paham tentang materi yang diujikan. Kita kurang belajar, sehingga kita tidak paham apa ini. Lalu kita menjawab yang mungkin tidak pas dengan jawaban yang seharusnya. Maka jawaban kita tentu salah. Saat itulah kita akan menjadi orang yang menderita. Saat ujian, tetapi tidak paham ilmunya, dan tentu jawaban kita akan salah. Keadaan kita saat sekolah sebenarnya sama, persis dengan saat kita menghadapi ujian kehidupan, seperti saat ini, yang membuat kita menderita. Kapan sih ujian kehidupan kita ini membuat kita menderita? Ya kita jika nggak paham. Kalau kita nggak paham, dengan apa sebenarnya yang datang dalam kehidupan kita? Loh kok ini? Loh kok begini? Bukannya sudah kuatur tidak seperti ini, tapi kok begini? Bagaimana meresponnya? Bagaimana menjawabnya? Kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita tidak tahu ilmunya. Kita menjawab, merespon sesuai dengan perasaan kita saat itu, sesuai dengan pemikiran kita. Maka yang terjadi tentu adalah respon yang salah, jawaban yang salah, dan mungkin akan menimbulkan masalah yang baru. Begitu. Ya, sekali lagi kesimpulannya adalah kita menderita karena saat diuji dalam kehidupan ini, kita tidak tahu ilmunya, sehingga kita tidak paham tentang bagaimana merespon dan menjawabnya. Nah, nasihat dari Imam Ghazali, ya, tentu banyak sekali nasihat-nasihat yang bisa kita pertimbangkan ya teman-teman untuk kita aplikasikan. Saya mengambilnya satu nasihat dari Imam Ghazali, seorang filsuf dari Persia. Beliau sampaikan kurang lebih seperti ini: kita akan bahagia jika hidup ini senantiasa mendahulukan yang utama. Atau istilah dalam ilmu filsafat namanya adalah arti. Tapi bagaimana kita sebagai manusia tahu tentang yang utama dalam hidup kita? Makan enak atau olahraga, yang mana? Ya, belajar atau apa satu lagi olahraga, yang mana? Nah, mana nih yang utama? Kita, menurut Imam Ghazali, sekali lagi kita akan tahu tentang yang utama dalam kehidupan ini jika kita paham tentang ilmu. Jika kita tahu ilmunya, maka ilmu itu yang akan menuntun kita untuk mendapatkan jawaban yang tepat tentang apa yang menjadi pertimbangan kita. Atau B, A, B, C, begitu ya. Banyak pertimbangan dalam diri kita. Tetapi sebaiknya menurut Imam Ghazali, kita selalu mendahulukan yang utama. Teori ini benar sekali teman-teman, memang tidak saya tampilkan khusus di sini, tetapi kalau teman-teman membuka buku The 7 Habits of Highly Effective People, dibahas dengan jelas tuntas dalam kebiasaan 3. Orang sukses bukan karena hubungan dengan orang lain yang banyak hubungannya, yang baik, bukan karena dia cerdas, bukan karena dia pintar, tetapi orang yang sukses adalah mereka yang mampu mendahulukan yang utama. Begitu. Nah, mengapa demikian teman-teman? Karena ilmu, ya, karena ilmu, ya. Kita lihat ini karena ilmu. Dengan ilmu kita belajar, kita paham ya apa ini, apa itu, akhirnya akan membuat kita teman-teman mendapat sebuah pencerahan, sebuah kesadaran diri. Sebenarnya kita tidak tahu ya, tapi setelah dengan ilmu yang kita miliki, dengan buku bacaan kita ya, dengan nasihat-nasihat orang bijak, kita akhirnya memahami sesuatu.
Dan saat kita paham sesuatu, kita akan mendapatkan pencerahan. Kita akan mengatakan, wow. Nah, saat itulah energi kita akan membesar. Ya, dengan energi membesar, maka kita akan akhirnya memahami dan menjalankan yang utama. Karena kita sudah dapat petunjuknya. Dengan menjalankan yang utama, akhirnya apa teman-teman? Kita akan merasa tenang, hati, jiwa kita juga tenang. Akhirnya pikiran kita juga menjadi semakin jernih. Nah, saat itulah teman-teman, kita bisa hidup dengan bahagia. Jika Anda penasaran, silakan untuk dicoba. Cari ilmu atas sesuatu yang mungkin teman-teman belum paham. Setelah teman-teman lengkapi ilmu teman-teman, pada akhirnya nanti akan mendapatkan pencerahan. Dengan pencerahan itu, seperti menjadi tuntunan, akhirnya kita milih yang utama, bertindak atas dasar yang utama, berpikir atas dasar yang utama, kita dituntun, dan akhirnya kita yakin apa yang kita lakukan baik dan benar, maka kita akan mendapatkan ketenangan hati dan jiwa, serta pikiran yang jernih. Nah, saat itulah kita semua akan merasakan kebahagiaan. Selamat mencoba. Sehat selalu, sukses selalu dimanapun Anda berada, ya teman-teman. Kita berpisah dulu, sampai ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.